Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah para jamaah yang berbahagia, hari ini, malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran dari pembahasan tafsir sampai di surat Al-Mutaffifin. Kita akan baca ayat 1 sampai 6. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Baik, maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Tafsir Surat Al-Mutaffifin, Tafsir Surat Al-Mutaffifin, wa hiya madaniyatun.
Dan surat Al-Mutaffifin termasuk surat yang turun pada periode Madinah. Artinya surat ini turun setelah peristiwa hijrah Nabi ke kota Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Wailun lil mutaffifin. Wailun, celaka bagi orang-orang yang mutaffifin, berbuat tafsif, berbuat curang. Siapa orang yang berbuat curang itu? Apa tafsir al-mutaffifin? Maka tafsirnya ada di ayat berikutnya. Al-mutaffifin ditafsirkan pada ayat selanjutnya, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang adalah orang-orang yang jika menakar untuk dirinya dari manusia, alladzina idza qalu, jika dia menakar untuk dirinya dari manusia, yastawfun, dia menginginkan timbangan atau takaran yang sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruhum. Dan orang yang curang juga adalah pada ayat yang ketiga diterangkan, wa idza kaluhum, apabila dia menakar untuk manusia, apabila dia menimbang untuk orang lain, untuk manusia, yukhsiru, maka dia mengurangi timbangan itu, mengurangi takaran itu. Ini adalah tafsir daripada al-mutaffifin, orang yang curang. Lalu pada ayat selanjutnya yang keempat, ala yazunnu, tidakkah mereka yakin? Yazun di sini yatayaqqan. Ala yazunnu, tidakkah mereka meyakini? Ulaika, mereka semua, annahum, sungguh akan mab'utsu, dibangkitkan. Annahum, mereka mab'utsu, dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat, liyaumin 'adzim, dibangkitkan untuk menghadapi hari yang sangat besar, hari kiamat. Mereka dikumpulkan menjadi satu. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan dikumpulkan menjadi satu di hari yang besar, di padang alam, di padang mahsyar, pada mahsyar. Liyaumin 'adzim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri. Yauma, pada hari, yaqumu, berdiri, annas, yaitu manusia berdiri, li rabbil alamin, menghadap Rabbul alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. 6 ayat ini insyaallah kita berusaha untuk mempelajarinya, merenunginya, dan mengambil pelajaran darinya. Surat Al-Mutaffifin ini turun, diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang asbabun nuzulnya. Diriwayatkan dari Imam An-Nasai, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan syaratnya sampai pada Ikrimah, seorang tabi'in, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, lamma qadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, kanu min akhbatin nasi kailan, penduduk kota Madinah ini dalam menakal ketika mereka menjual barang dagangannya, melakukan sebagiannya melakukan kecurangan. Maka Allah turunkan
surat ini fa'anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin. Allah turunkan surat Al-Mutaffifin fahasanul kaila ba'da. Maka setelah surat ini turun, yang melakukan praktek kecurangan di kota Madinah itu bersih, clean. Ya, tidak ada lagi kecurangan. Karena memang turun ayat. Dan kasus kecurangan dalam jual beli di kota Madinah. Ya. Kemudian al-muradu bitakfif. Yang dimaksud kecurangan dalam ayat ini secara khusus adalah al-baqsu fil mikyali wal mizan, yaitu ya mengurangi takaran atau timbangan. Al-baqsu, curang dalam takaran atau timbang. Imma bil isyadi, ya curang dalam timbangan atau takaran. Curang di sini bisa dua maknanya. Imma bil izdiyadi iniqtada minan nas. Curang yang pertama adalah menambah timbangan, menambah takaran. Jika dia mengambil dari manusia yang menimbang untuk dirinya, ya, menimbang untuk dirinya dengan timbangan yang berlebih. Ketika dia membeli, misalnya membeli barang, apa saja bahan pangan, pokok, beras, kacang dan yang lainnya misalnya. Kalau dia beli, dia timbangnya berlebih. Ini curang. Jadi kedua belah pihak bisa melakukan kecurangan, baik pembeli ataupun penjual. Misalnya, ya, pembeli ini tahu lengahnya penjual, lengahnya ketika ditimbang pas. Ya, ketika ditimbang pas, tapi ketika mau diambil barangnya ditambah. Bisa jadi seperti itu. Ya, ini dari sisi penjualnya. Wa imma bi nuqsani in qadahu, atau curang dalam timbangan, dia mengurangi timbangan takarannya jika ingin memberikan kepada yang lainnya barang ini, berarti dia sebagai penjual, pihak penjualnya. Jadi curang itu dalam jual beli bisa dari kedua belah pihak, bisa dari pembelinya, bisa dari penjualnya. Walihada fassara ta'ala al-mutaffifin alladziina wa'adahum bil khasari wal halak wa huwa al-wayl biqaulihi ta'ala. Imam Al-Qasim mengatakan, oleh sebab itu al-mutaffifin dalam ayat itu yang Allah ancam dengan kebinasaan, kerugian, wa huwa al-wayl, yaitu pada awal ayat. Wailun ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan, kecelakaan, kerugian bagi yang melakukan kecurangan. Lalu ditafsirkan oleh Allah pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, alladzina idza talu 'alan nas, yang menakal dari manusia, yastawfun, minta di ayakhuduna haqqahum bil wafi wasad, yaitu dia menginginkan sesuatu yang sempurna, yang pas sesuai dengan haknya, bahkan kalau bisa dilebihkan. Kalau dia menimbang dari manusia untuk dirinya, kalau dia menakar untuk dirinya, mengambil haknya, kalau sudah berbicara masalah haknya, dia menginginkan sesuatu yang tidak kurang, bahkan kalau bisa lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, lalu pada ayat selanjutnya, kalau mereka menakar, menimbang untuk manusia yang lainnya, memberikan kepada yang lainnya yang kusur.
wal ahsan an yaj'ala kalu wazanu, dan seterusnya. Baik. Oleh sebab itu, waqad amara Allah Ta'ala bil wafa' fil kail wal mizan. Allah memerintahkan dalam ayat yang lain untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Menyempurnakan takaran dan timbangan. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra 35, wa awful kaila idza qiltum wazirul bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan penuhilah timbangan penuhilah takaran jika engkau menangkap. Timbanglah dengan adil, dengan lurus, itu lebih baik dan lebih wa ahsan, lebih baik akibatnya. Wa qala ta'ala dalam surat yang lain Al-An'am 152, wa awful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah timbangan takaran dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membani satu jiwa pun kecuali dengan kemampuannya. Kemudian dalam ayat yang lain surat Ar-Rahman ayat 9, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkan timbangan dengan adil dan jangan kurangi timbangan. Ya. Ini berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Hablum minan nas, hablum minan nas. Ya, sampai dalam perniagaan, perdagangan, bahkan ayat ini pun lebih umum dari hanya sekedar perniagaan atau perdagangan saja. Wa ahlakallahu qauma Syu'aib wa dammarahum ala makanu yabkhasuna an-nas bil mizan wal mikyah. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah membinasakan kaum Syu'aib dan menghancurkan mereka disebabkan ini. Disebabkan karena mereka curang dalam perdagangannya. Curang dalam perdagangannya, dalam timbangan dan takarannya. Ya. Lalu Allah mengingatkan, mengancam, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin? Ala yadhunnu, tidakkah mereka yakin dengan apa yang akan terjadi, bahwa mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada hari yang besar. Aima yakhafu ulaika minal ba'si wal qiyam baina yaday man ya'lam as-sara'ir wa ad-dhama'ir. Mereka ini hakikatnya tidak takut dari hari kebangkitan, dari berdirinya mereka di depan Rabbul Alamin yang mengetahui rahasia-rahasia. Fi yaumin 'adzim, 'adzimil haul, kathiril faza', jalilil khatr. Pada hari yang besar, besar dan dahsyat bencananya, musibahnya. Wa man khasira fihi adkhala naran hamiyah. Barang siapa yang merugi akan masuk ke dalam neraka hamiyah. Wa qauluhu ta'ala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian pada ayat selanjutnya, pada hari mereka nanti akan berdiri di depan Rabbul Alamin, ay yaqumuna kufatan uratan ghurla. Mereka nanti manusia semuanya manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan. Hufatan ini tidak beralas kaki, uratan tidak berpakaian, ghurlan yaitu tidak dalam keadaan disunat. Fi mauqifin sha'b, pada satu tempat yang menyulitkan mereka. Harj dhiqi dharq 'ala al-mujrim wa yakshahu man amara Allah Ta'ala ma tu'jizul quwa wal hawas anhu. Semua manusia akan berdiri di depan Rabbul Alamin dalam keadaan
tidak memakai alas kaki, pakaian, dan tidak dalam keadaan sunat, menghadapi hari yang sangat sulit. Semuanya menghadapi itu di padang mahsyar. Lalu Imam Ibnu Katsir membawakan banyak riwayat di sini, banyak riwayat tentang keadaan seorang manusia ya yang akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Di sini beliau membawakan banyak riwayat. Di antaranya dari Imam Malik. Nabi SAW mengatakan, yauma yaqumun nas li rabbil alamin hatta yaqif ahaduhum fi rashdihi ila ansafi udhunihi. Manusia nanti akan berdiri di depan Rabbul Alamin sampai tenggelam. Salah seorang dari mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dengan keringatnya sendiri sampai di pertengahan telinga. Dan kemudian banyak beliau membawakan ayat ya. Di antaranya riwayat Imam Ahmad, nanti di padang mahsyar matahari akan didekatkan ya. Lalu manusia itu akan berkeringat. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai tumitnya. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai setengah betisnya. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai lututnya ya, sampai di pinggangnya, sampai di pundaknya. Demikian, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya ya. Mereka berdiri lama di sana. Mereka berdiri lama. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan hadis riwayat, ada yang mengatakan mereka berdiri sampai 70 tahun tidak berbicara. Ada yang mengatakan mereka berdiri sampai 300 tahun. Mereka berdiri sampai 40 sanah, 40.000 tahun. Yaqdi bainahum fi miqdari 10,000 sanah. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, fi yaum kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari yang jumlahnya adalah 50.000 tahun. Ini adalah hari yang sulit. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Baik ikhwan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya tafsir singkat tentang Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6 yang menjelaskan banyak ya, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Maksudnya curang itu tidak hanya dijual beli saja, semuanya bisa terjadi kecurangan. Contohnya bisa saja seorang pemimpin curang terhadap rakyatnya, seorang atasan curang terhadap bawahannya, seorang ayah curang terhadap anaknya, seorang suami curang terhadap istrinya, seorang istri curang terhadap suaminya ya. Dan seterusnya. Seorang yang bekerja di satu lembaga, satu perusahaan ya, bisa curang terhadap akad-akad yang sudah dia sepakati. Hal ini semuanya masuk ke dalam ayat Al-Mutaffifin. Yang mana Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Ya, kecelakaan, sungguh celaka orang yang curang. Yang mereka jika berbicara tentang atau menuntut haknya, alladzina idza tabu 'ala nas yasum. Ketika dia menuntut haknya, itu tidak mau dikurangi, dilebihkan boleh. Ya, kalau menuntut haknya yang setiap bulan misalnya dia bekerja di satu perusahaan, ya, di satu lembaga,
di satu tempat, di mana saja, disepakati setiap gajinya sekian, ya, gajinya sekian, tidak mau dikurangi, tidak mau dikurangi. Pokoknya harus sesuai dengan perjanjian akadnya. Itu kalau dia menimbang untuk dirinya, itu kalau dia berbicara untuk haknya. Demikian juga seorang ayah kepada anaknya. Ayah maunya atau ibu maunya begini, nak, kamu sudah saya besarkan, saya sudah demikian, menuntut haknya. Ya, bisa jadi dia melakukan kecurangan. Kenapa? Dia belum memberikan hak sepenuhnya kepada anaknya. Bisa jadi. Atau sebaliknya, anaknya kepada itu, kalau dia menuntut haknya, dia minta ditambahkan atau paling tidak jangan pun. Tetapi ketika dia bekerja, menjalankan amanahnya, menjalankan kewajibannya, berbicara tentang kewajiban. Kalau tadi berbicara tentang hak, menuntut hak, tidak boleh dikurangi. Ketika berbicara tentang kewajiban, maka dia pengennya dikurangi. Berangkat jam, masuk jam 8 misalnya, ya telat 5 menit, 10 menit, 15 menit, ya, pulangnya cepat. Pulangnya jam berapa? Kalau 8 masuk, tahu kapan jam berapa? Jam 5 ya. Masuk jam 8, keluar jam 5. Ya. Kurang atau lebih. Kalau masuknya lebih, jam 8 lebih, pulangnya jam 5 kurang. Nah, ini termasuk ya akan ditanya nanti. Ala yadullu ulaika annahum mab'utsun fi yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dihadapkan dengan iman lagi, dengan hari akhir, dengan hari yang sangat sulit, dengan hari yang akan ditanya. Setiap masing-masing manusia terberdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri yang sangat sulit bagi mereka yang banyak masalah di dunia. Tetapi bagi mereka yang beriman, ya, yang beriman, yang melakukan apa yang diajarkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimudahkan dalam menghadapi di yaumil 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang sangat sulit akan dimudahkan bagi Allah jika mereka ya, mengikuti aturannya, mengikuti apa yang sudah digariskan, diperintahkan oleh Allah. Ya, ternyata ini akan menjadi satu yang akan ditanya nanti oleh Allah Azza wa Jalla tentang perkara curang ini, perkara curang. Ya. Baik. Jadi curang itu bisa terjadi pada jual beli. Ya, jual beli. Nabi SAW pernah ngecek ke pasar. Ya. Ini ada hadis di Muslim. Nabi bersama rombongan pernah ke pasar untuk melakukan pengecekan terhadap barang-barang. Satu saat beliau melewati ada orang yang jualan makanan, gundukan makanan. Ya. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bagian dalam gundukan itu. Ternyata ada yang basah, ada yang nggak bagus. Ya, nggak kering ini, basah, masih basah. Lalu Nabi bertanya, apa ini? Ya, wahai penjual, bagian ini terkena air hujan. Ya, maka Nabi mengatakan, tanya, ini kenapa basah? Ini kehujanan, wahai Rasul. Nabi menjawab, mengatakan, afala ja'alta fawqa ta'am hatta yarahu nas man ghasyana falaysa minna. Kenapa tidak engkau nampakkan ya bagian makanan yang basah tadi di atas, sehingga manusia paham, mengerti ini ada yang tidak bagus
ya, makanan atau jualannya barangnya yang tidak bagus, nampakkan. Tidak boleh disembunyikan. Nampakkan supaya manusia paham mengerti ada aib di sini. Maka Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, ya, maka bukan bagian dari kami. Barang siapa yang curang, menipu, ya, maka bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga perbuatan curang bisa terjadi pada kasus-kasus yang lainnya. Bisa dalam perkataan, orang curang dalam perkataan, ya, seperti dengan kesaksian palsu, memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, bohong, ya, sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, meringankan hukumannya dalam pengadilan, misalnya, ya, membuat kesaksian-kesaksian palsu, membuat surat-surat palsu, misalnya, ya, ini adalah curang dalam perkataan. Curang dan yang lainnya masih bisa dilakukan dalam perkara-perkara yang banyak, ya. Seperti yang tadi saya berikan contohnya dalam bekerja. Faktor perbuatan curang itu bisa terjadi karena pertama lemahnya iman. Dhaful iman. Dhaful iman. Ya, karena lemah iman. Kemudian dari iman di sini atau tauhid atau akidahnya lemah, maka diantaranya konsekuensinya dia nggak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun disumpah berapa kali, ya, walaupun dia bersumpah atas nama Allah, bisa jadi dia bohong dengan sumpahnya. Kemudian yang kedua, al-jahlu, kebodohan terhadap perkara-perkara agama. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Al-jahl. Kalau yang pertama tadi lemahnya iman, mungkin dia tahu, tapi karena hawa nafsu dia tetap menjalankan yang sudah tahu padahal. Al-jahlu ini penyakit juga. Kebodohan ini adalah penyakit, sehingga mereka tidak tahu mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang ketiga, faktor kecurangan itu adalah ada berikhlas, tidak ada keikhlasan, niat karena Allah dalam menjalankan aktivitasnya. Demikian juga dalam menjalankan amanahnya, dalam menjalankan perniagaannya, dalam menjalankan akad-akadnya. Dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, niat yang ikhlas adalah satu yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Kemudian yang keempat, di antara faktor seorang itu berbuat curang karena berambisi untuk mengumpulkan harta, tamak terhadap harta, ya, tamak terhadap harta, ya. Nabi SAW pernah bersabda dan riwayat Imam Bukhari, akan datang kepada manusia satu zaman di mana seorang tidak lagi memperdulikan apa yang didapatkan dari yang halal atau dari yang haram. Akan datang pada satu zaman di mana orang itu tidak peduli apa yang didapatkan dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini ambisi, ketamakan. Dan hadis yang lain Nabi juga pernah mengatakan badzibani jai'an mursila fi ghanami bi afsadalaha min hirsil mar'i bil mari wa syarfi lidini. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepaskan ke sekumpulan domba yang lebih merusak, ya, seseorang terhadap agamanya daripada orang yang tamak terhadap harta dan tamak terhadap kekuasaannya. Jadi orang yang tamak terhadap harta kekuasaan ini
jauh lebih merusak. Merusak apa? Merusak agama daripada serigala. Jadi lebih tamak, lebih merusak daripada serigala. Lebih jahat, lebih jelek daripada serigala. Orang yang tamak terhadap dunia. Apapun ya yang yang menghalanginya, dia tidak peduli. Makanya ada 3 hal: halal, haram, apa satunya? Hantam. Halal, haram, hantam. Gak peduli lagi. Benar tadi hadis riwayat Bukhari tadi, akan datang satu zaman nanti orang itu tidak peduli dari mana dia dapatkan hartanya, dari halal atau yang haram. Kemudian kecurangan selanjutnya bisa terjadi, faktornya yang kelima, lemahnya pengawasan dari orang yang berwenang. Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Seperti tadi, ya, ngawasi pasar. Pasar ini kan memang bebas banget ya. Kita ngawasi di pondok aja repot, kita ngawasi di sekolah aja repot. Yang semuanya masya Allah ya. Apalagi di pasar. Rasulullah sampai turun ke pasar untuk ngecek. Ya, cek, dicek gitu. Ya, dari pemerintah atau penguasa setempat yang adil, yang alim, yang bijak, yang tidak bisa dibeli tentunya ya. Jadi penguasa, pemerintah ya mengecek karena manusiawi pengen untung banyak ya, pemasukannya lebih besar, untungnya lebih, dan yang lain-lainnya banyak faktornya. Seperti yang lainnya, tidak ada kesungguhan, berteman dengan orang-orang yang berbuat curang, dan masih banyak yang lain. Oleh sebab itu, ya, curang adalah perbuatan yang haram, diharamkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menurunkan surat khusus tentang kecurangan. Maka curang itu bukan dari Islam. Curang adalah sesuatu perkara yang diperangi Islam. Kalau ada orang Islam curang, jangan salahkan Islamnya. Tapi ini adalah oknum. Islam tidak mengajarkan kecurangan. Islam mengajarkan profesional. Ya, sesuai dengan akal. Bekerja profesional, sesuai dengan akal. Sesuai dengan MOI yang sudah ditandatangani. Ya, itulah Islam. Ya, disiplin, kerja keras, ya, bertanggung jawab, amanah, jujur, dan seterusnya. Ini adalah ajaran dari Islam untuk mengatur ketertiban, kerapian, keamanan, dan kebaikan untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat di seluruh alam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.